Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma raddahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina ala anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim darajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ajran 'aziman. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang saya hormati, terusnya anak kami kelas 10, kelas 11 yang dirahmati Allah. Kita syukuri kembali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini, pada hari yang keberapa kita puasa? Hari yang kelima kita puasa. Sehat walafiat zahir dan batin. Semoga Allah mempertahankannya dan kita juga berusaha mempertahankannya minimal sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Kemudian mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya selawat dan salam disampaikan kepada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, anakku sekalian, sebagai santapan rohani siang hari ini, kita dasari pembicaraan pada surat yang surat yang keempat. Surat apa itu? An-Nisa ayat 95, halaman 94, sebelah kiri paling atas. Ayatnya yang telah saya bacakan tadi. Gantian kita ceramahnya ya, yang bagi ujung tutup. Kawan yang sebelah yang mau mendengar, tidak bisa nyoloh amal dari kanan. Wah, kecil. Baik. Kata Allah di sana, la yastawil qa'iduna ghairu ulid darari. Tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja. Duduk-duduknya itu tanpa ada yang harus memaksa dia duduk. Apa wasawanya tuh? Tidak tentu karajo. Jadi duduk saja, duduk di simpang kunci gitar salah satunya. Lalu cewek 32, macam-macam kala. Sudah tuh duduk kedua kawan-kawan dengan apa namanya itu, pakai motor apa anjing jet stick, apa standing jet apa? Itu dengan jarak 50 meter sana balik ke sini lagi. Habis itu setel motornya. Bantu alu sudah motor tuh diulang bengke, diulang pabrik, diulang setelnya balik. Padahal tidak ada gunanya. Itu termasuk ghairu ulid darari. Tidak ada pekerjaan. Nalah rujian jual dirawinya. Lah rujian tuh dirawi jual. Nalah sudah di kerajaan jual. Tidak ada lah kerajaan lain.
Itu kata Allah. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan saya. Kalau masih mau memakai Al-Quran sebagai pedoman hidup, iyalah nanti Al-Quran itu. Jadi kata Allah, tidak sama orang yang duduk-duduk saja tanpa ada yang memaksa, tanpa ada hal yang doruri yang mesti ada padanya yang memaksa dia untuk duduk-duduk. Misalnya sakit kakinya, itulah harus duduk gitu. Bakal duduk saja tidak tahu dan beragak no. Sudah tuh duduk di tengah rumah atau bertamu gitu. Mungkin awak tagak surang selainnya orang duduk itu duduk dalam keadaan hal yang terpenting di sana. Boleh. Kata Allah yang tidak apa-apa. Bahasa orang awaknya gitu tuh bahasa kita juga PLN Pamadik Labu Nagari. Itu dengan siapa tidak samanya? Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka sendiri. Pak, bicara jihad, Pak. Jihad di saat ini arti kamus bahasa ini. Arti kamusnya jihad itu adalah bersungguh-sungguh jahadah. Jangan diartikan jihad itu terus turun saja ke medan perang, enggak. Karena suasana sekarang tidak ada waktunya, tidak tempatnya untuk turun ke medan perang. Sehingga mufassir mentafsirkan jihad di situ adalah dengan orang yang menuntut ilmu. Anda adalah semua orangnya. Maka Anda adalah orang-orang yang menuntut, adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu lagi ibu-ibu, bapak, kami tidak satu loh. Begitulah filosofinya Al-Quran itu, kebijaksanaan Al-Quran. Cuma menyebutkan orang yang bersungguh-sungguh saja. Nggak mungkin akan terjadi sungguh-sungguh itu tanpa ada yang mendukung untuk kesungguh-sungguhan itu. Anda tidak bisa belajar kalau bapak-bapak dan ibunya tidak ada belajar mengaku baik kalau tidak belajar. Maka bapak dan ibu juga termasuk dalam konteks ayat ini. Semua berarti dalam kita dalam musola ini termasuk dalam konteks ayat itu. Aceh kecil pertama hendak samodo orang yang duduk-duduk saja, tidak ada pekerjaan dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini kata ayat tadi ada dipakaikan di sana bi amwalihim wa anfusihim. Apa? Dengan harta dan jiwa mereka sendiri. Pas banget tidur di anda. Uang sekolah bayar, ya. Uang kos bayar, ya. Diberi oleh orang tua ongkos dari rumah ke sekolah ini, ya. Ya bagi yang kos dia persiapan bareh untuk seminggu atau untuk beberapa hari. Dari yang jauh nun di sana damas saya bersama Barat dikirim uang transfer pakai SMS banking. Itu dengan harta, dengan jiwa inyo datang kemari. Maka yang tidak termasuk bukan, yang tidak masuk dalam beraja itu bukan orang yang termasuk dalam konteks ayat tadi. Jadi aturan nambah ibu deh, wali kelasnya datang ke rumah kosnya. Ndak donyo datang di sekolah, kodo dicari di wali kelasnya. Ibunya ndak pernah mencari wali kelas, mencari supaya apa datang ke sini. Orang bentuk itu ndak masuk dalam konteks orang yang berjihad. Nampak malih beraja juga orang yang ndak termasuk dalam jihad dalam konteks ayat ini. Di mana posisi Anda sekali ini? Silakanlah jawab sendiri. Sehingga itu menurut ayat. Dalam hadis ada disebutkan
penghuni langit seantero langit dan penghuni seantero bumi hingga semut di dalam sarangnya, kemudian ikan-ikan di tengah lautan berselawat kepada Allah untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berjihad tadi dalam menuntut ilmu. Nuntut ilmu sudah dilindungi oleh malaikat itu. Mana ada orang yang sungguh-sungguh baik nuntut ilmu, tidak ada yang kecelakaan tanpa bodoh. Tapi pak banyak anak sekolah yang kecelakaan itu nan sombong, ongoraya. Nah, kenapa? Malaikat sudah melindunginya. Malu ada, berarti sudah bisa juga dibaca kalau orang yang seperti itu niatnya bukan sekolah sudah baca itu. Berarti kalau begitu walaupun ada kecilnya dan tidak pergi sekolah, malah mau yang kecil tidak pergi sekolah tuh, malah mau yang kecil tidak belajar tuh, tidak kamu. Tapi wa innama, kan ada hadis innamal a'malu binniyat, segala amal itu dengan niat. Berarti niat dahulu. Terucap niat itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap pekerjaan itu likum limri'in, setiap pekerjaan itu ma nawa, menurut apa yang diniatkannya. Walaupun tidak terucap tapi gelagatnya bantu ikut dan nampak ikut kasih penjahit. Jadi tak usah kalian bohong-bohong itu dari tingkah laku body language kalian itu sudah tahu kalau ini niatnya itu. Gitu. Lalu yang tadi malaikat penghuni langit dan penghuni bumi, ikan di tengah lautan, binatang semut di dalam sarangnya ikut berselawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Mungkin itu rahasianya Rasulullah dilarang, pipis di lubang semut, dilarang membunuh semut, binatang yang haram, dan dilarang pula membunuhnya adalah semut. Nama semut pun ada salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat An-Naml. Dilarang kencing dalam ruang semut. Bagi semut itulah tsunami gadang. Anoi tadi mau kalau oleh kece samui. Mungkin itu rasanya. Jadi kalau begitu saya setelah tahu dengan hadis itu agak menyesal saya membunuh semut. Jadi Pak, kalau semut itu tuh datang ke meja makan awak dan salah mana diumpan di sini tuh, tahu jorok di rumahnya tuh. Semut itu tuh akan ada kalau ada gula. Di mana ada gula? Itu ada semut. Tahu makanya. Jangan bagi ke sampai tidak bau tak, memang tidak bau tak nyo. Awalnya ngilo gara-gara itu. Kan awak ngilo punya dia ikut sampai tidak bau tak. Memang tidak bau tak nyo. Awak tidak bau tak sebenarnya. Nah, jadi itu tidak sama ya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam arti jihad itu adalah di sinilah menuntut ilmu. Anda-andalah orang-orangnya, ibu-ibu dan bapak juga termasuk di dalamnya. Adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak sama lagi. Sudah kedua-duanya masuk, harta masuk, sudah tuh diri juga masuk sendiri, masuk dalam kategori ayat ini. Apa yang Allah janjikan di sini? Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim darajah. Bi anfusihim darajah. Tak pakai nar, sorry, salah baca. Salah jadi itu kalau salah itu. Apa itu? Allah lebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka sendirinya. Tadi dalam konteks ayat kita hari ini adalah anda sendiri. Faddalallahu
fadlallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina, atas orang-orang yang duduk-duduk tadi itu darajah, beberapa derajat. Darajah bukan pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Kalau pakai tanwin dalam kaidah tafsir itu namanya ayat nakirah, sifatnya nakirah. Nakirah itu artinya umum. Berarti kalau umum bisa saja sesuai dengan apa yang dia usahakan, derajat itu bisa saja lebih karena tidak jelas di situ berapa derajatnya. Yang jelas kalau arti kamus darajah itu 1 derajat. Iya nak bro ya. Pasal ya? Ya. 1 derajat. 1 derajat itu tuh 1 derajat kete, menengah atau gadang, tidak ada disebutkan. Pokoknya 1 derajat. Tetapi di sini ada isyarat Allah. Kalau 1 derajat itu kete, 1 derajatnya sesuai pulolah dengan usaha orang itu. Mungkin di sini laha maka sabat wa alaiha maka sabat, di situ dipasang apa itu? Baginya punya apa yang dia usahakan. Konsep ekonomi usaha, never lie, work. Apa? Bukan sorry ya. Usaha, working, never lie result. Usaha tidak pernah membohongi hasil. Maka kalau begitu, patang segitu nilainya, yo segitu sama kami di zaman saya ya. Itu di zaman saya, mungkin di zaman apalagi zaman-zaman sebelum saya itu masih saya itu merah isi rapor tuh yo merah tuh isikan. Rapor saya masih ada yang merah itu tuh. Bahasa Arab awalnya saya merah. Kenapa merah? Saya nggak doyan bahasa Arab dulunya. Tetapi telah dihadapkan kepada musuh karena kuliah saya berhadapan dengan kitab gundul, maka otomatis saya harus mempelajari bahasa Arab. Timbul istilah situ tuh pasangan the power of kepepet. Akhirnya yang kepepet tadi itu tuh berhasil. Kembali ke cerita tadi. Jadi tidak jelas berapa kelebihan yang diberikan Allah itu. Maka sesuailah dengan apa yang disebutkan. Bagaimana usaha kamu, maka segitu pula hasilnya. Ini dalam konteks orang yang belajar sungguh-sungguh dan sejujurnya. Berarti dulu yang tidak sejujur belajar, ya. Ini pengalaman nih, sudah 20 tahun jadi guru. Pengalamannya di catatan kawan itu harus kumpul catatan tugas saya sendiri gitu ya, pengalaman betul. Kumpul pribadi, kumpul gitu. Curigation mulai muncul dari diri saya. Apa itu? Ikon catatanku, kalau buka bukunya, bilang saya itu. Buka bukunya, ternyata betul, tak tahu saya sampai itu bohong itu. Ingat, itu nangka jadi. Kalau memang ya lolos dari pengetahuan pengawasan saya tadi umpama gitu. Bukan saya rasa tak terkecuali dengan guru yang lain sama. Lalu lolos dari pengawasan saya dan guru-guru yang lain. Dengan nilai itu dia nyambung. Dengan nilai itu nanti dia kuliah. Dengan nilai itu awalnya nilai itu dia dapat kerja nanti. Terima gaji. Dia makan gaji itu. Maka gaji yang dia makan adalah hasil kebohongan tadi, penipuan, manipulasi tadi. Itu nangka jadi darah dagingnya. Maaf, nyambangnya punya keturunan dengan ikut pro gaji yang dia genyo karena bininya bisua. Berentetlah hal itu. Maka apa doa silawa segitu soawa
Segitulah sinyo, jangan pernah dong suwo nak gadang, bukan tabang nak tinggi sayo sempiang. Gitu, sarung, nggak usah lah sebut itu semuanya. Oke, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian lain, bukan mulai lah. Wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masingnya orang yang berjihad tadi sudah dijanjikan Allah kebaikan. Berarti kalau begitu kebaikan sudah dijanjikan Allah. Kapan kebaikan itu tidak jelas datangnya. Pokoknya untuk ilmu saja kamu akan datang banyak kebaikan nanti. Tunggu sajalah. Sungguh-sungguh sajalah. Kebaikan diantaranya kalau yang manipulasi tadi secara psikologis umpama ya. Hari ini dia lolos dari pengawasan keuangan. Habis itu tamat sekian tahun ketemu dengan saya tempatan di mana-mana. Hatinya akan berdesir. Saya pernah bohong itu. Berdesir itu yang terkatakan. Sedikit atau banyak, berusaha atau tidak, dia akan menghindar dari sana. Itu tidak kebaikan. Tapi kalau kebaikan segitu baik. Karena ada Pak Wale, warna merah nilai jawab Pak itu saja. Karena ada Pak. Lain karena ndak beban mental segitu sahunya ndak beban mental ini loh. Itu sebuah kebaikan. Belum lagi kebaikan yang lainnya. Terakhir, itu berada di antara sesama manusia. Yang dua lagi di hadapan Allah. Wa'adallahu alladhi wa'adallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ajran azima. Allah janjikan atas diri mereka pahala yang besar. Jadi apa itu pahala? Pahala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Mana pahala yang besar? Selesai tamat kalian di sini umpama, habis itu melanjutkan kuliah dengan nilai yang ada ketika di Mandua ini. Masuk kuliah, tamat kuliah, ketemu Bu, Pak, karena ada Pak lain. Di mana kerja kini dengan PD dengan apanya sudah saya kerja Pak. Lah kerajanya dengan nilai yang awalnya dari sini dari Mandua ini dulu, lah kerajanya kini sampai dengan itu hidupnya ajran azima, pahala upah yang besar. Nah, dengan itu dia hidup. Nah, tidak jelas itu. Entah jadi pengacara, entah jadi guru, entah jadi tentara, entah gimana. Pokoknya nasib tidak bisa kita menentukan. Tetapi siapkanlah segala sesuatunya terlebih dahulu. Hari ini waktunya. Jadi janganlah PLN tadi dipakai. Ada pepatah orang Minang, kok tagak nyong maninjau jarak. Duduk marawi keranjau. Marawi keranjau itu duduk hujan-hujan hari tidak bisa kerajono. Anan bisa dikerajokan di rumah tuh kerajoan. Kok tagaknya ndak tagak kayu mati, ndak ada yang dihasilkan. Tetapi tagak tuh kok tagak ubi kayu lah. Kok tagak panahnya begitu. Jangan sanggup bawa ke besi itu. Kok duduk kecewa, duduk bira atau bira. Atau bira dong. Orang kampung yang kampungan itu. Bira itu tale, kaji. Tale itu kan pakai umbi itu. Umbinya tak tabanam ke dalam tanah. Kalau tabanam umbinya ke dalam tanah tak keisi tale itu. Coba keluar.
Tapi letakkan saja nyo di permukaan tanah tuh, nyo isinya tuh kok. Bantu orang ngaselo uminya tuh. Jangan sampai na besi itu saja ke bawahnya tuh. Besi itu. Jadi kok tagak ubi kayu lah, kok duduk bira, duduk tali. Artinya no time, no for using. Tidak ada waktu yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang orang cerdas. Kira-kira kita nonton YouTube main game itu apa kira-kira yang manfaatnya? So saya tanya, itulah jawabnya. Saya mau jawab jujur. Main game, follow YouTube. Saya juga nonton YouTube, tapi yang ada manfaatnya. Salah satunya sampai kini saya terinspirasi dari rumah dulu. Saya beli alat itu apa? Saya beli seharusnya mesin gerinda, saya beli gitu. Apalagi itu apa gunanya? Saya terinspirasi itu, saya coba, berhasil saya itu. Baik itu. Ikut game yang apa main game itu manfaatnya? Coba lah bikin. Kira-kira apa? Siapa yang mau jawab jujur? Pakai angkatan dehnya. Nah, gitu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Hanya sedikit saja tadi, jangan kamu samakan dengan orang yang duduk. Mau pilih yang duduk atau yang berjihad? Pilih berjihad. Jangan jadikan jihad itu dengan jihad mengangkat senjata, tetapi menuntut ilmu adalah jihad. Sehingga orang yang meninggal dunia dalam perjalanan menuntut ilmu tergolong kepada mati syahid. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.